Kita ketemu lagi di minggu pertama bulan Februari ya. Waktu berjalan cukup rasanya cepat. Tapi ya memang itulah keadaannya. Nah, kita sebelum belajar firman Tuhan lagi, saya ingin ajak saudara ucapkan dulu 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 sebagai ayat tema kita sepanjang tahun ini ya. Kita mau ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Sudah siap? Yuk kita ucapkan dengan sungguh-sungguh. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Angkat Alkitab, kita berdiri. Angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kita mau ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh ya. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita mau buka Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Kita akan dengar dulu pembacaan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi ini. Saya kasih judul singkat, kerjakan keselamatanmu. Ya, kita dengar Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Filipi 2 ayat 12. Iya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya, saudara, kewajibanku hidup seperti Kristus. Nah, saudara, kalau saudara yang datang pada minggu pertama bulan Januari, kita sudah belajar firman Tuhan. Saya sudah ajak saudara belajar kewajiban hidup kita ini di dunia apa. Ya, saudara sudah melakukan kewajiban saudara di dunia? Loh, kewajiban hidup saudara selagi di dunia ini saudara sudah lakukan? Yang sekolah harus belajar, bukan sekolah tok lah, cuma sekolah tok nggak belajar ngapain ya kan? Yang bekerja di kantor, di pabrik, di mana saja itu juga harus masuk ya ke kerjaannya. Ya, jadi ada waktu untuk bekerja. Yang bekerja sendiri pun kewajibannya melakukan pekerjaannya sendiri juga dengan sungguh-sungguh. Ya, Pak Abri ini, Bapak Oni, ya dia juga melakukan tugasnya sebagai aparat negara yang menjaga stabilitas negara ini. Ya, tentu saja bukan sendirian, dengan jajarannya, dengan teman-temannya. Kemudian yang bekerja di mana lagi? Di pegawai negeri. Dia juga harus memenuhi tanggung jawab kewajibannya. Nah, saudara, kita semua sudah melakukan kewajiban kita di dunia ini. Ya, saudara. Dan kalau saya lihat saudara, kita melakukan kewajiban yang ada di dunia ini dengan begitu bergairah. Dengan begitu sungguh-sungguh, dengan begitu luar biasa semangatnya. Ya, sampai saya kadang pakai istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kenapa? Karena begitu mati-matian. Ya, begitu bersemangat mencari uang, mencari nafkah atau kepentingan-kepentingan jasmani yang ada di dunia ini. Nah, saudara, kerjakan keselamatan. Ini juga adalah kewajiban kita di dunia. Saudara, kita seringkali cuma mementingkan kewajiban-kewajiban untuk hidup di dunia ini. Selama saudara ada di dunia ini, kepentingan tubuh kita, kepentingan jasmani kita. Tapi saudara, kita seringkali melupakan bahwa kita harus melakukan kewajiban kita di dunia ini. Bukan cuma hal jasmani yang saudara harus lakukan, tapi kewajiban hidup kekristenanmu
hidup rohanimu, yaitu mengerjakan keselamatan. Ya, saudara, mengerjakan keselamatan. Nah, kira-kira saudara, kita sudah lakukan apa belum kewajiban ini? Ya, kita sudah kerjakan apa belum? Jangan kita cuma berpikir, aku sudah melakukan kewajibanku mengerjakan keselamatan cuma dengan datang ke gereja. Karena masih ke gereja. Memang ke gereja harus, saya himbau saudara, ayo yang rajin datang ke gereja. Untuk apa? Belajar firman. Belajar firman, ya. Supaya kita mengerti, pola pikir kita dirubah, hati kita dirubah, hidup kita berubah. Itu loh. Ya, saudara. Nah, seringkali kita sudah merasa nikmat dengan hidup di dunia ini. Seringkali kita sudah merasa nyaman dengan cara hidup kita di dunia ini. Sehingga saudara, kita dalam mengerjakan keselamatan ini rasanya nggak seperti saudara cari uang. Iya apa ya? Halo? Iya apa ya? Ya, kita harus jujur. Nah, ini loh saudara. Kita harus tahu. Ya, coba kalau saudara masih ingat kisah orang kaya dan Lazarus. Saudara, mereka sama-sama hidup di waktu yang sama. Si kaya ini menikmati kesukaannya, menikmati keinginannya dengan harta yang dia miliki. Dengan kekayaan yang dia punya. Dikatakan dia setiap hari pesta pora bersenang-senang mencari hal-hal duniawi. Ya saudara. Tetapi Lazarus yang miskin, dia mau makan aja susah. Ya, saudara, kita lihat. Si kaya ini dikasih kesempatan untuk menolong Lazarus. Karena firman Tuhan katakan, Lazarus mau makan sampai dia duduk saudara di sebelah meja makan orang kaya yang lagi makan. Menunggu remah-remah makanan yang jatuh. Ya. Bukan menunggu diberikan oleh si kaya. Tapi menunggu remah-remah yang jatuh. Kalau ada yang jatuh dia pungut, dia makan. Si kaya sudah diberi kesempatan untuk berbuat baik. Lewat Lazarus. Tapi dia tidak peduli. Dia hanya mementingkan keadaannya. Dia hanya egois, makan, minum, pesta pora setiap hari. Cari kesenangan dunia. Mati. Si kaya masuk ke tempat penyiksaan sementara. Yang nantinya akan pindah ke neraka. Si Lazarus yang miskin masuk di tempat sukacita sementara. Yang nantinya akan pindah ke sorga. Saudara, kita lihat, ya, kita jangan berpikir bahwa kalau kita melakukan hal-hal di dunia ini tidak boleh. Bukan. Sekali lagi kita sudah belajar, saudara harus kerja yang rajin, harus kerja yang sungguh-sungguh, yang giat, yang semangat, supaya berhasil. Tapi saudara, itu tidak boleh mengikat saudara, tidak boleh mengikat kita. Seringkali kan kita terikat dengan pekerjaan. Untuk datang ke gereja yang 1 minggu 2 kali aja kalau saudara rajin. Ya saudara, kok rasanya saudara enggak mau. Kita enggak mau. Ya nanti kita akan belajar firman Tuhan. Ya saudara. Rasanya kok rugi kalau aku tinggalkan pekerjaanku, pergi belajar firman Tuhan. Ya, saudara, kita rasanya, aduh, hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, tetapi saudara, ketahuilah bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Iya apa ya? Nyesel itu datangnya selalu terlambat saudara. Enggak ada orang yang nyesel di depan. Enggak ada. Selalu ketika dia sudah lewati itu. Dia enggak lakukan yang harusnya dia lakukan di belakang yang dia sudah lewat. Dia menyesal. Iya ya, kenapa kok tadi aku enggak kerjakan. Kenapa aku enggak lakukan.
Ya kan saudara? Si kaya ini kalau saudara baca di dalam Lukas itu, dia menyesal sesudah dia ada di tempat penyiksaan sementara. Dia berkata, Bapak Abraham, aku di sini kepanasan. Bisakah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk diteteskan kepadaku? Ya saudara, itu gambaran tempat di mana dia mengalami penyiksaan yang nantinya akan masuk ke neraka. Saudara, dia nyesel. Sampai dia bilang, kalau boleh suruh Lazarus bangkit. Ada 5 saudaraku lagi yang hidupnya seperti aku. Saudara, ini firman Tuhan. Supaya mereka tidak masuk ke tempat penyiksaan yang aku alami. Supaya mereka mau berubah gaya hidupnya. Cara hidupnya yang sudah bersenang-senang seperti aku. Saudara, ini firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Nah, sekarang saudara, kalau kita kembali ke Filipi pasal 2 ayat 12. Dikatakan tadi, ya, dari apa yang saudara sudah dengar. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saya akan baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Ayat yang sama Filipi 2 ayat 12 dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudari yang saya kasihi, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, maka sekarang saya mendorong, ya saya kasih tambah, menyemangati kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Dengan takut dan hormat kepadanya. Jangan lakukan itu hanya pada waktu saya ada bersama-sama kalian. Tetapi lebih baik lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak bersama-sama kalian. Saudara, terjemahan sederhana Indonesia ya menulis bahwa Rasul Paulus menyemangati, mendorong jemaat yang menerima surat, yaitu orang-orang Filipi, untuk mengerjakan keselamatannya. Nah, saudara, kita lihat mengerjakan keselamatan di terjemahan baru ditulis dengan takut, ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan hormat dan patuh. Saudara, kita punya kewajiban mengerjakan keselamatan. Bukan cuma kewajiban dunia yang saudara sudah lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan begitu semangat. Cari uang tidak salah, tidak salah. Saudara, ya, tapi kita juga harus sadar bahwa kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia menebus dosa seluruh umat manusia. Dari Adam sampai manusia terakhir yang akan lahir nanti. Itu dosanya sudah ditebus. Ya saudara. Tetapi bukan kalau kita sudah terima keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Selesai. Nah, saudara dan saya belum selamat. Kita lagi dalam proses menuju keselamatan. Tapi proses itu harus kelihatan saudara. Proses itu harus nyata. Proses itu harus maju. Ya maju. Aku sedang proses dalam keselamatan. Melakukan hidup sesuai apa yang Tuhan mau kita hidup. Ya. Ya kan saudara, jadi dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu. Coba kita dengar dulu. Lukas 16 ayat 27 sampai 29. Lukas. Iya. Saya akan singgung lagi. Lukas 16 ayat 27 sampai 29. Lukas, sorry. Ini saya sudah kutip tadi. Kita lanjut. Maaf. Kita lanjut ke
Yohanes 6. Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, Ya. melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, Ya. yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Ya. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Iya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Iya. Saudara, tadi kita sudah singgung Lukas 16, orang kaya dan Lazarus. Kemudian saudara, kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, kewajiban kita secara dunia kita sudah lakukan itu bagus. Ya, itu sangat bagus. Ayat 27 katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, ya, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi saudara, ketika saudara dan saya melakukan kewajiban hidup di dunia ini, bekerja untuk kehidupan kita di dunia ini, Tuhan Yesus tidak melarang. Dikatakan bekerjalah. Tapi saudara, bukan hanya untuk itu. Coba saudara baca. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Jadi bahasa daripada Tuhan Yesus, saudara dan saya bekerja, ya saudara, bukan semata-mata hanya untuk perkara jasmani. Itu yang Tuhan mau, ya, itu yang Tuhan mau. Ya, jadi jangan hanya pusing dengan hal-hal jasmani. Saudara, kenapa? Ya saudara, kita begitu pusing, begitu khawatir, begitu ketakutan kalau perkara-perkara jasmani yang kita butuhkan cuma waktu kita hidup, cuma waktu kita ada di dunia. Tetapi saudara, tadi saya sudah katakan, kalau kita jujur, kita tidak pernah pusing. Aku masuk sorga atau masuk neraka nanti ketika mati. Ya apa ya? Termasuk saya. Termasuk saya. Selama ini kita tidak pernah berpikir. Kita nggak pernah merenung. Kalau aku mati, kemana sebentar? Umur memang di tangan Tuhan. Tapi saudara juga bisa menentukan umur hidup kita. Kalau kita makan seenaknya, pola hidup kita tidak sehat. Cara makan kita tidak sehat. Mati muda kita. Ya, mati muda. Memang ada orang yang mati muda bukan karena cara makan, pola hidupnya tidak sehat. Itu memang sudah waktunya dipanggil Tuhan. Nah saudara, kita lihat, kerja bukan cuma untuk hal jasmani. Tuhan Yesus bilang, tapi kamu kerja untuk makanan yang bisa bertahan sampai kepada kehidupan kekal. Saudara, Tuhan Yesus sendiri ini yang ngomong, ya. Kerjakan untuk makanan yang bisa bertahan sampai kehidupan kekal. Saudara, kalau kita ingat Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-19, saudara bisa buka, saya kutip saja. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu hanya mengumpulkan harta di dunia ini. Harta di dunia ini bisa dicuri, bisa diambil maling, bisa dirampok, bisa rusak oleh ngengat dan karat. Itu ayat 19. Ayat yang ke-20, kumpulkanlah harta di sorga. Harta di sorga tidak bisa diambil pencuri, maling, rampok, dan tidak rusak oleh ngengat dan karat. Ya. Lalu ayat 21 dari Matius pasal 6 itu. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah saudara,
Kalau kita cuma mengerjakan hal-hal yang untuk kepentingan jasmani, memperkaya diri, memperkaya yang kita sudah miliki, mau nambah, manusia itu tidak pernah puas. Ya, enggak pernah puas. Maka saudara, ayat 21 dari Matius pasal 6 yang tadi kita kutip, itu akan mengikat kita. Hati kita akan terikat dengan apa? Dengan harta, dengan kekayaan, dengan milik yang kita punya. Itu pasti. Saudara jujur, hati saudara terikat dengan kekayaan saudara. Termasuk saya selama ini. Tapi kita ayo belajar. Belajar melepas. Ya saudara, Rasul Paulus sampai pernah mengutip kepada jemaat di Korintus. Dia bilang, apa yang kamu beli seolah-olah kamu tidak memilikinya. Coba saudara, apa yang kamu beli seolah-olah kamu tidak memilikinya. Padahal ada kan? Saudara beli mobil, saudara punya mobil, ada enggak? Halo? Ada enggak? Ada. Tapi Rasul Paulus katakan seolah-olah kamu tidak memilikinya. Maksudnya apa? Supaya kita tidak terikat. Supaya hati kita tidak nyantol. Ya. Tidak bergantung kepada apa yang kita miliki di dunia ini. Yang akan kita tinggal sebentar. Coba kita baca Matius 16 ayat 26. Ya, Ibu Marlin boleh baca. Saudara ikuti. Matius 16 ayat 26. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Iya, saudara. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini? Ya. Tetapi dia binasa. Firman Allah yang hidup ditulis seperti ini, ayat 26 ayat 16 dari Matius. Ya, pasal 16 ayat 26. Apakah untungnya jika kalian memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan hidup yang kekal? Nah, saudara, Yohanes pasal 6 tadi ayat 27, Tuhan Yesus berkata, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Jangan kamu hanya cari makanan untuk jasmanimu. Jangan kamu pusing dengan pekerjaanmu di dunia ini. Ya saudara, Tuhan Yesus berkata seperti itu karena Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang di dunia ini, manusia yang hidup di dunia ini akan pusing. Dengan apa? Dengan perkara dunia, dengan hal-hal dunia. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan kamu bingung, jangan kamu pusing. Ya saudara, ayat 26 Matius 16. Sebab apa yang saudara miliki, ya saudara, itu tidak ada artinya kalau kita mati kekal. Nah, saudara, ayat tadi dikatakan, tetapi kehilangan hidup yang kekal. Kehilangan kesempatan masuk sorga. Hidup kekal itu sorga. Tapi mati kekal itu neraka. Walaupun hidup mengalami penyiksaan. Tapi itu digambarkan oleh firman Tuhan. Orang yang masuk neraka, orang yang mati kekal. Orang yang masuk sorga, orang yang hidup kekal. Saudara, Matius 16 apa untungnya? Apa gunanya? Ya, kita sudah berulang kali belajar. Kita sudah tahu ketika kita mati tidak ada yang kita bawa, saudara. Tidak ada yang kita bawa. Saya sudah pesan sama tante. Nah, saya mati duluan, tidak usah dipakein jas. Untuk apa jas dibawa mati? Ya biar kelihatan keren kan. Ya lah udah mati saudara. Dipakein jas. Oh, sumo kali bilang biar nggak sumo. Ya. Udah mati dipakein jas, pakein dasi. Saudara dikeren-kerenin. Yang wanita juga dipakein baju, kasih benges. Saudara didandanin. Untuk apa sih sebetulnya? Ya kan saudara? Lebih baik baju kita kasihin orang. Tapi jangan ngomong baju orang udah mati. Kadang orang gak mau terima ya saudara. Baju orang mati, enggak, takut saya. Enggak saudara. Kasih orang gak usah ngomong ini ada baju bekas. Yang masih layak pakai, bisa pakai, enggak bisa buang. Atau jadiin gombal. Saudara kita lihat.
Tuhan Yesus bilang apa untungnya? Apa untungnya? Lah dari di dalam Filipi tadi, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi saudara, keselamatan itu harus dikerjakan. Atau kita harus berusaha bisa memiliki hidup kekal. Saudara, berusaha memiliki hidup kekal, ya. Kita tidak bisa, saudara, cuma percaya. Saya sudah percaya Tuhan Yesus. Terus berpikir naik mati masuk surga. Dulu kita punya pemahaman seperti itu. Tapi hari-hari ini enggak. Ya. Saya baca dari pasal 6 ayat 29 ya saudara. Dari Yohanes tadi pasal 6 ayat 29. Dikatakan demikian. Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, inilah pekerjaan itu. Yaitu supaya kamu dapat percaya kepadanya yang telah Dia utus. Nah jadi ayat 27 Injil Yohanes pasal 6 tadi yang sudah saudara dan saya dengar pembacaannya. Tuhan Yesus bilang kamu jangan cuma cari pekerjaan atau bingung pusing dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini. Yang bisa binasa atau yang bisa berhenti. Tapi carilah, bekerjalah untuk makanan, untuk hal yang bisa mendatangkan hidup kekal. Yang bertahan sampai kamu masuk ke kekekalan sorga. Lalu ayat 28 Injil Yohanes tadi dikatakan. Mereka bertanya, guru pekerjaan apa itu? Yang bisa membawa kami hidup kekal. Yang bisa membawa kami ke kekekalan sorga. Jadi saudara waktu Tuhan Yesus mengutarakan, kamu jangan cuma pusing dengan pekerjaan dunia. Jangan cuma merepotkan diri, menyibukkan diri dengan hal-hal dunia. Tapi ayo kerja untuk makanan yang bisa mendatangkan hidup kekal. Orang-orang bingung makanan apa yang harus dikerjakan bisa membawa kepada kehidupan kekal. Ayat 29 Tuhan Yesus jawab. Ya, Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, inilah pekerjaan yang bisa mendatangkan hidup kekal. Yaitu kamu harus percaya kepada Dia yang diutus oleh Bapa. Harus percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tulis supaya kamu dapat percaya. Saudara, jadi kalau kita mau memiliki hidup kekal, saudara, kita harus dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa dan ditentukan oleh Bapa, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa. Yohanes 3 ayat 16. Ya kan? Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi saudara, pemahaman percayanya salah, tidak akan bisa hidup kekal. Selama ini kita kan sudah diajar, tapi puji Tuhan kita sudah masuk tahun yang ketiga. Ya saudara, mau tahun keempat. Percaya itu tidak cukup cuma percaya Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus penolongku, Tuhan Yesus penyembuhku, Tuhan Yesus penghiburku, Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku. Bukan itu saudara. Percaya kita sudah belajar bahwa kalau kita percaya, kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Lalu berhenti sampai di situ? Enggak. Kalau kita sudah mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Makanya tema kita kewajibanku hidup seperti Kristus. Saudara, kita tidak cukup percaya. Tidak bisa cuma percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan ayat ini yang saudara jadikan tema kepada untuk kita sepanjang tahun ini yang kita jadikan tema. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu, dia percaya baik.
Tapi dia harus mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus. Cara hidupnya Tuhan Yesus. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kerjakan, berusahalah, cari makanan yang bisa mendatangkan hidup kekal. Lalu mereka bertanya, makanan apa? Percayalah kepadaku yang sudah diutus oleh Bapa. Rupanya saudara, percaya itu adalah suatu pekerjaan yang harus kita usahakan. Yang harus kita usahakan. Saudara, ini saya kasih gambaran sama saudara. Saudara yang rajin ke gereja. Senin, Kemis datang, Minggu datang. Belajar firman Tuhan. Gampang gak saudara percaya sama Tuhan Yesus? Halo? Gampang gak kita percaya sama Tuhan Yesus? Percaya dalam arti percaya, mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus, lalu melakukan apa yang Tuhan Yesus ajar. Teladan hidupnya. Gampang gak? Halo? Gampang gak? Enggak gampang, saudara. Itu yang rajin ke gereja. Kemis datang dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Minggu belajar firman Tuhan. Kita mau percaya yang benar loh ya. Arti yang benar yaitu mempercayakan hidup lalu melakukan hidup seperti yang Tuhan Yesus mau kita hidup. Itu enggak gampang, termasuk saya saudara. Kita lagi berjuang. Kita sama-sama berjuang. Untuk apa? Meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Hidup seperti Kristus hidup. Enggak gampang. Nah sekarang saya mau tanya. Itu yang rajin. Nek yang malas kira-kira ya apa? Halo? Angel. Terus yang enggak pernah pergi ke gereja ya apa? Ini loh. Jangan saudara cuma ketawa. Memang sepertinya iya ya. Tapi hayo coba jadi perenungan. Jadi perenungan yang datang rajin. Belajar firman, dengar firman yang terus memacu kita untuk pindah ke sorga. Untuk pindah ke sorga, untuk pindah. Itu loh gak gampang. Saudara mau hidup seperti Kristus hidup. Itu gak gampang. Apalagi yang males. Yang males mau temu ke gerejanya. Nek ketemu. Nah enggak ketemu, kan enggak ke gereja. Terus ditambah lagi yang enggak pernah pergi ke gereja. Kira-kira bagaimana? Ya, ini loh, ini jadi perenungan. Jangan kita berpikir cuma gitu-gitu aja. Saudara, tahun 2022 saudara nanti bacanya. Usia saudara bertambah, usia saya bertambah. Berarti batas kematian kita semakin dekat. Tapi kita jangan berpikir, aku mati sesuai firman Tuhan. Umur 70 tahun. No. Enggak saudara. Orang mati setiap saat. Kapanpun bisa mati. Saudara. Nah sekarang kita harus berusaha. Ya saudara. Saya pernah singgung di kebaktian hari Kemis 2 Kemis yang lalu. Saudara, ketika ada keluarga yang meninggal. Entah itu papanya, mamanya, oma, opa, engkong, emak, mbah putri, mbah putra. Ya, atau kakaknya, adiknya, pokoknya keluarga. Saudara, lalu ada salah satu keluarga menulis di sosmed, puji Tuhan. Tadi saya sudah singgung kan, mbuh papa, mama, sopo. Ini saya pakai gambaran papa aja yang gambar. Puji Tuhan, papa sudah ada di sorga bersama Tuhan Yesus. Saudara tahu, orang yang mati itu nggak pernah ke gereja. Terus salah satu keluarganya tulis di sosial media, puji Tuhan. Ya saya singgung tadi papa aja yang gampang. Papa sudah ada di sorga bersama Tuhan Yesus. Saya mau tanya sorga yang mana? Halo? Nggak pernah ke gereja, mati, keluarganya tulis di sosmed, puji Tuhan. Papa sudah di sorga bersama Tuhan Yesus.
Sorga yang mana? Hah? Sorga yang mana? Terus saudara, yang nulis pun tidak pernah pergi ke gereja. Luar biasa. Ini namanya kurang ajar. Kurang ajar. Ya. Kalau boleh mestinya tahu-tahu malaikat tabok mulut. Pok gitu loh. Mulutnya ditabok. Atau tangannya yang nulis di sosmed itu dipukul. Supaya sadar. Saudara, Tuhan Yesus bilang, kamu harus berusaha. Kerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Yang membawa kamu kepada kehidupan yang kekal. Nah, saudara, jadi kita harus berupaya untuk bisa percaya itu butuh kesungguhan saudara. Butuh usaha kita. Kita harus berjuang saudara untuk bisa percaya. Karena percaya itu kita harus melakukan hidup kita seperti Tuhan Yesus hidup. Itu baru namanya percaya yang benar sesuai Alkitab. Kalau cuma percaya Tuhan Yesus juru selamat, semua orang tahu. Dari mana? Baca Alkitab. Enggak sampai 1 menit dia mengerti bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Tuhan Yesus penyembuh, baca Alkitab. Tapi saudara bukan cuma sampai di situ. Ya, kita harus sadar. Supaya kamu dapat percaya. Ini Tuhan Yesus bilang. Yakobus pasal 2 ayat 14. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14. Yakobus 2 ayat 14. Ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Iya. Saya baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Ayat 14 Yakobus pasal 2. Saudara-saudari, kalau seseorang dari antara kita berkata, saya percaya penuh kepada Kristus, tetapi dia tidak melakukan apa-apa yang menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang percaya penuh kepadanya, berarti ucapannya itu omong kosong saja. Kita diselamatkan tidak hanya berdasarkan ucapan seperti itu. Ayat 14 katakan kalau kamu percaya, ya, dari terjemahan baru. Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudara, jadi iman saudara, percaya saudara, iman saya, percaya saudara itu harus bisa dilihat. Jangan berpikir kita udah percaya Tuhan Yesus lalu kita selamat. Ya. Jadi pola pikir ini loh, saudara harus berubah. Kita harus mengerti. Percaya yang saudara dan saya harus miliki, percaya yang bisa dilihat. Kalau enggak, biarpun saudara mau ngomong 1 hari 1.000.000 kali saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, sampai orang pikir orang ini udah gila apa, kok ngomong terus seperti itu. Saya percaya Tuhan Yesus, setiap itu saya percaya Tuhan Yesus. Saudara, itu enggak menyelamatkan kita. Dikatakan, dapatkah itu menyelamatkan dia? Kalau dia ngomong dia percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Ya saudara. Jadi percaya saudara dan saya harus dapat dilihat. Enggak usah baca ini. Kalau saudara baca ayat 15-16. Ya saudara, dikatakan saya yang akan baca. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya? Ini dikasih gambaran. Ayat 14 tadi ada orang yang berkata aku percaya pada Tuhan Yesus. Lalu dia tidak menyatakan dengan perbuatan. Maka di ayat terakhir itu dikatakan imannya dapat menyelamatkannya. Itu satu pertanyaan. Lalu ayat 15-16 dikasih contoh. Ada orang yang kekurangan, makan susah, hidupnya susah. Ya, dalam sehari-hari dia merasa susah.
Lalu ada orang yang percaya, melihat orang yang susah ini. Ayat 16. Lalu dia ngomong, saudara makan dengan kenyang, hangatkan tubuhmu dengan pakaian hangat. Tapi dia nggak berbuat apa-apa. Dia nggak berbuat apa-apa. Itu namanya cuma omong doang. Ya saudara, ini ayat 17-nya aja yang dibaca, ayat 20-nya nanti. Ayat 17, Yakobus pasal 2 tadi, ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Nah, Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. ya, saya baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Begitu juga dengan hal percaya penuh. Kalau keyakinan kita itu tidak dinyatakan lewat perbuatan, maka itu tidak ada artinya. Ya, ayat 17 terjemahan baru, maka pada hakikatnya percayamu, imanmu itu mati. Saudara, kita disuruh mengerjakan keselamatan, yaitu caranya apa? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dari Filipi pasal 2 tadi. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata saudara percaya tidak cukup datang ke gereja. Bukan cuma ke gereja. Bukan cuma percaya akali. Otak kita percaya Tuhan Yesus juru selamat. Karena kita membaca Alkitab. Tuhan Yesus adalah penolong. Karena kita baca Alkitab. Dia penyembuh. Kita baca Alkitab. Dia pembuat mujizat. Kita baca Alkitab. Ditulis semua. Tapi saudara, Yakobus katakan, kalau kamu cuma percaya, kamu tidak tunjukkan dengan perbuatan, itu bohong. Itu omong doang. Ya. Dikasih contoh ayat 15-16 tadi kan. Ada orang yang kesusahan, kelaparan, kedinginan. Lalu orang percaya cuma ngomong, makan minumlah supaya kamu sehat. Pakailah baju hangat supaya kamu nggak kedinginan. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Maka ayat 17 katakan, orang yang seperti itu imannya mati. Imannya tidak ada. Karena dia tidak menunjukkan dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nggak cukup saudara. Kita cuma pergi ke gereja. Ya. Jadi kita jangan berpikir aku masih pergi ke gereja. Aku masih melayani musik, pujian, guru sekolah minggu, multimedia. Masih khotbah termasuk saya pendeta. Ya, tante. Nggak cukup saudara, nggak cukup. Kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya. Kita baca dulu Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Mari. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya. Tadi terjemahan sederhana Indonesia ayat 17 dari Yakobus pasal yang kedua, saudara, saya kutip lagi dari terjemahan sederhana ini. Begitu juga dengan hal percaya penuh. Kalau keyakinan kita itu tidak dinyatakan lewat perbuatan, maka itu tidak ada artinya. Terjemahan baru katakan iman yang tidak dinyatakan lewat perbuatan, itu iman yang mati. Nah, lalu Ibrani pasal 10 ayat 25, saudara, ya dikatakan, janganlah kamu membiasakan diri meninggalkan pertemuan-pertemuan seperti sekarang. Ini pertemuan. Ini pertemuan. Ya, pertemuan di gereja. Untuk apa? Belajar firman. Jangan membiasakan diri seperti kebanyakan orang. Ya, saudara, dari terjemahan sederhana Indonesia ayat ini dikatakan, janganlah kita menjadi malas berkumpul. Bukan kumpul makan-makan, bukan kumpul jalan-jalan, bukan kumpul rekreasi, bukan. Tapi malas berkumpul di gereja. Untuk belajar firman Tuhan. Ya. Seperti dibiasakan oleh banyak orang. Nah, oleh banyak orang saudara. Ditulis oleh banyak orang. Ya, dibiasakan oleh banyak orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Saudara. Banyak orang terbiasa tidak pergi ke gereja. Banyak orang malas pergi ke gereja. Sebab mereka pikir enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayat ini katakan, mari kita yang rajin. Saling menasehati, saling memberitahu.
Saling memberi nasihat kepada teman segereja. Ayo yang sungguh-sungguh. Tuhan sudah mau datang. Tuhan Yesus hampir datang itu bukan maksudnya nanti waktu dia datang di awan-awan seperti ditulis di dalam 1 Tesalonika itu. Ya, suratan Tesalonika. Waktu Tuhan Yesus di awan-awan, orang-orang yang percaya akan menyambut kedatangannya dan bertemu di awan-awan. Bukan kedatangan yang seperti itu saja, saudara. Itu namanya pas hari kiamat. Tapi kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan hidup saya secara pribadi, itu loh yang saudara dan saya harus tahu. Kemarin saudara terima berita yang saya kirim di grup. Berita duka. Lena anak Ci Eni lebih kurang jam 11 tadi meninggal dunia. Panggil Tuhan. Umurnya berapa? 41. Sakit apa? Saya ditanya, enggak tahu. Saya enggak pernah dengar dia sakit. Terakhir kita lihat dia datang di Natal. Dan saya terakhir lihat minggu kedua bulan Januari naik sepeda motor bersama mamanya. Sama Eki sama Lina nggak tahu ke arah Cermai apakah ke Batu Soon jalan-jalan. Kalau dilihat sehat, dilihat tidak sakit. Saudara, hidup itu tragis. Hidup saudara dan hidup saya tragis. Setiap saat kita bisa mati. Kita bisa dipanggil Tuhan. Kalau seperti berita kemarin jam 11. Saya ditelepon Lina, opa, Celena nggak ada umur. Saya kaget. Loh kenapa? Terus putus. Saya telepon lagi dia. Saya tanya. Loh kenapa? Nggak tahu. Opa sakit apa? Kalau nggak salah minggu tanggal 30 dia datang dari Bali bersama adiknya. Tony rupanya sudah sakit. Ya. Tapi dipikir cuma sakit biasa. Lina bilang itu waktu dari Bali opa datang sudah sakit. Lina lihat mukanya kok pucat. Ini pasti Celena sakit. Tapi cuma di rumah. Nggak tahu diapain. Saya juga nggak dengar ceritanya. Di rumah mungkin istirahat. Saudara, Lina terus ngomong. Kemis abis kebaktian. Abis pertemuan gereja dia mampir ke Sundang. Dia lihat Cece-nya ini lebih parah. Ya, jadi Lina kemarin waktu telepon dia ngomong, opa. Waktu Lina lihat Kemis malam abis dari gereja. Celena ini rasanya udah tambah parah. Dan udah waktunya. Dia ngomong ke saya. Nggak tahu dia ngomong ke orang tuanya apa enggak. Ke keluarganya apa enggak. Kayaknya udah waktunya ini. Saudara tahu. Jumat. Itu Kemis malam kan. Jumat. Nggak tahu jam berapa. Kolab. Nggak sadar. Nggak sadar. Jumat agak sore mungkin agak malam dibawa ke RSU Bondowoso. Sabtu siang jam 11. Panggil Tuhan. Terus dokter perkirakan, itu perkiraan dokter. Sakit lever dan sakit ginjal. Saya cuma ngobrol sama tante. Orang bisa diprediksi sakit ginjal, sakit lever itu harus lewat laborat. Ya kan? Harus lewat laborat, periksa darah di laborat, apa hasilnya. Baru masuk malam, pagi jam 11 mati. Kalau diprediksi dokter sakit itu. Saya enggak yakin sakitnya, kita enggak tahu. Tapi saudara, bukan soal sakitnya. Yang kita harus belajar, saudara, kalau kita males ke gereja. Tadi saya sudah kasih gambaran, yang rajin aja mau percaya. Yaitu mengikuti hidupnya Tuhan Yesus. Hidup seperti Kristus hidup. Itu susah. Apalagi yang malas. Ditambah lagi yang gak pernah ke gereja. Tuhan Yesus sudah mau datang. Itu datang yang kali kedua. Kiamat. Tapi Tuhan Yesus bisa datang setiap saat kepada hidup saudara. Kepada hidup saya. Maksudnya kita dipanggil Tuhan. Ya, sekali lagi saya singgung, jangan pikir kita masih kuat. Jangan pikir kita masih muda. Yang muda-muda yang umurnya baru belasan pun bisa dipanggil Tuhan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saudara, kita siap apa enggak?
Terus pertanyaan lagi, saudara sudah siap apa belum? Ini loh, coba renungkan. Kalau kita dipanggil seperti Lena kemarin, jam 11 lebih kurang dia dipanggil. Dia sudah siap apa belum? Kalau kita alami seperti itu, kita siap enggak? Kita sudah siap apa belum? Saya kan pernah singgung, orang mati itu cuma dua. Neraka atau sorga. Enggak ada tempat lain saudara, yang muda-muda, ya, yang remaja-remaja, sama. Kalau mati kita pindah kemana? Lazarus dan orang kaya itu, begitu mati si kaya ditaruh di tempat penyiksaan sementara, jadi jelas dia bakal ke neraka. Lazarus mati ditaruh di tempat nyaman, penghiburan sementara yang dikatakan Firdaus, jelas dia akan dipindah ke sorga. Saudara, kemana kita kalau mati? Ya saudara, masih ada satu ayat yang saya minta tolong baca dulu itu, Yakobus dulu, Yakobus ayat 20 pasal 2, Yakobus pasal 2 ayat 20, saudara. Yakobus pasal 2 ayat 20, saya kasih catatan kemarin ini nanti. Yakobus 2 ayat 20. Ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Hai manusia yang bebal, hai manusia yang bodoh, kalau kita terjemahkan hai manusia yang tolol, ya mungkin lebih kasar lagi, hai manusia yang goblok, yang keras kepala, keras hati. Maukah kamu sekarang mengetahui, ya, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi saudara, kalau kita ngaku saya percaya Tuhan Yesus, apalagi ada yang gini ngomong, ya saudara, ini banyak. Saudara bisa temukan orang-orang yang ngomong seperti gini. Saya biarpun gak ke gereja, biarpun gak pergi gereja, biarpun gak datang gereja, saya masih percaya Tuhan Yesus. Saya masih berdoa, saya masih baca Alkitab, saya ingat Tuhan Yesus. Saudara pernah gak ketemu orang seperti itu? Halo, pernah gak? Banyak. Dengan bangganya saya biarpun gak ke gereja, saya percaya Tuhan Yesus. Saya masih percaya Tuhan Yesus, saya gak pernah lupa sama Tuhan Yesus. Saudara, yang jadi pertanyaan, kita dengar orang seperti itu, saya masih percaya Tuhan Yesus, saya masih ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingat gak sama orang itu? Tuhan Yesus ingat enggak sama orang itu? Kalau saudara baca Matius 7 ayat 21, 22, 23. Bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, itu ayat 21. Yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu ayat 22, dikomplain. Orang-orang yang sudah berbuat mujizat demi nama Tuhan, melakukan mujizat demi nama Tuhan, berdoa mengusir setan demi nama Tuhan, mereka komplain. Loh Tuhan, kami sudah mengusir setan demi namamu, berdoa demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, masa kami gak masuk sorga? Ayat 23, Tuhan Yesus bilang, hai kamu pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu. Saudara, ini loh, kita tidak cukup saudara cuma pergi gereja. Memang harus ke gereja. Tapi jangan salah saudara. Jangan berpikir, oh enggak cukup cuma pergi gereja. Berarti tidak usah pergi gereja. Orang yang pergi ke gereja aja setengah mati mau berubah. Ya kan? Setengah mati kita mau berubah. Mau meneladani hidup Tuhan Yesus. Aduh saudara, enggak gampang. Tapi bukan berarti enggak bisa. Kalau Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang percaya aku harus meneladani hidup seperti aku hidup. Kalau Tuhan ngomong seperti itu berarti bisa. Kalau saudara dan saya mau. Banyak kali kita enggak mau. Banyak kali kita masa bodoh. Banyak kali kita cuek, kita tidak acuh. Ya saudara. Kita acuh masa bodoh. Pokoknya gua hidup sekali. Nikmati dunia ini. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya saudara. Matius 16 tadi. Apa untungnya
Kita beroleh seluruh yang ada di dunia. Yang ada di dunia seluruhnya ini bukan cuma harta loh saudara, bukan cuma kekayaan. Kesukaan, kenikmatan, pokoknya yang ada di dunia. Yang saudara dan saya bisa nikmati. Tuhan Yesus bilang, apa untungnya kalau kamu kehilangan hidup kekal. Tidak bisa masuk sorga, tidak boleh masuk sorga. Apa untungnya? Hidup cuma satu kali. Betul. Tapi jangan berpikir dengan hidup yang cuma satu kali saudara dan saya mau menikmati hidup dunia ini seenak kita. Semau kita. Tahan, tunda keinginan itu. Sampai kita masuk langit bumi baru. Di sana hidup seperti kita hidup di dunia. Cuma di sana tidak ada dosa. Di sorga enggak ada dosa. Langit bumi baru itu tempat yang sempurna. Yang tidak ada dosa. Baca Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Iya. aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, Iya. supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudara, Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada kita. Aku pergi sesudah dia mati. Dia tinggal di dunia selama 40 hari lalu naik ke sorga. Dan dia berkata kepada murid-murid yang waktu itu melihat Tuhan Yesus naik ke sorga, diangkat. Tapi sebelumnya dia berpesan, aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan rumah bagimu. Kalau dia ngomong sekarang ini, ya saya kasih gambaran. Tuhan Yesus itu ngomong gini, aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan rumah bagimu. Berarti siapa? Rumah kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Rumah bagimu. Nanti kalau sudah selesai, rumah yang aku siapkan di rumah Bapa. Ayat 3, coba saudara perhatikan. Dikatakan aku akan kembali dari rumah Bapa, sorga, langit bumi yang baru. Yang sedang dipersiapkan untuk tempat tinggal saudara dan saya. Kalau sudah siap, sudah selesai. Langit bumi baru yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Itu yang menggantikan langit bumi baru yang sekarang. Yang sudah rusak, yang sudah terkutuk ini. Untuk tempat tinggal orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Ingat, percaya bukan cuma akal, tapi hidup seperti Kristus hidup. Dan aku akan menjemput kamu. Ini orang-orang yang percaya, yang hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Aku akan menjemput kamu, saudara dan saya. Kalau kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup, dia akan datang lagi. Jemput siapa? Jemput orang-orang yang percaya, yang hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Dan aku akan membawa kamu tinggal di rumah Bapa di mana aku berada, saudara. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Dia punya kerinduan yang begitu kuat. Supaya saudara dan saya ini ayo percaya yang benar. Hidup seperti Kristus hidup. Yang rajin saudara datang ke gereja. Memang saudara bisa dengar di YouTube, tetapi saudara beda. Beda kalau kita datang ke gereja suasananya lain. Kalau saudara dengar YouTube, saudara bisa pikirannya ngelamun kemana-mana. Di gereja pun bisa, betul bisa. Tetapi saudara suasana itu beda. Ayo saudara. Tuhan Yesus tuh rindu menunggu saudara dan saya yang percaya, yang hidup seperti dia untuk tinggal di sorga. Saya juga dengan tante hari-hari ini menyampaikan firman Tuhan itu mengajak kita semua, bukan cuma saudara. Termasuk saya, tante yang menyampaikan firman Tuhan. Mengajak kita ayo pindah ke sorga. Ayo pindah ke sorga. Saudara, ayo pindah ke sorga. Tinggal saudara mau apa enggak. Saudara mau enggak?
Ini loh, ini ajakan Tuhan Yesus. Ayo ke sorga. Aku akan jemput kamu. Tapi saudara, yang dijemput orang-orang yang percaya. Yang hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Yang gak seperti Tuhan Yesus hidup, jangan mimpi. Kalau bakal ikut masuk ke sorga. Dijemput oleh Tuhan Yesus, tinggal di rumah Bapa sorga. Jangan mimpi, termasuk saya. Kalau saya tidak hidup seperti Tuhan Yesus hidup, saya tidak boleh berpikir saya pasti masuk sorga. Makanya saudara, sekarang ini loh kesempatan. Saya sudah kasih tahu kepada saudara, kesempatan itu kapan? Selagi saudara dan saya masih nafas. Itu kesempatan untuk saudara dan saya memindahkan hati ke sorga. Memindahkan hati ke sorga. Untuk bisa pindah ke sorga, ayo percaya. Pilih Tuhan Yesus. Pilih Tuhan Yesus dalam hidupmu. Saudara masih bisa nikmati dunia, tapi tidak boleh terikat. Tidak boleh. Saudara masih boleh kerja, jangan terikat dengan pekerjaanmu. Yang sekolah tidak terikat dengan sekolah. Apalagi yang punya hobi, jangan sampai hobi itu mengikatmu. Kita tidak akan mau pindah ke sorga kalau itu mengikat kita. Ya, ayo pindahkan hati ke sorga. Ketika saudara mau percaya Tuhan Yesus dengan benar, maka saudara, kita sedang berkemas-kemas. Kita sedang siap-siap pindah ke sorga sementara. Ya, pilih Tuhan Yesus jadi teladan hidup saudara. Ayo saudara, saya himbau lagi yang rajin. Yang rajin datang ke gereja. Karena sudah terbiasa kita males, kita pikir nggak apa-apa nggak ke gereja. Ya, kalau saya sudah ajak saudara, firman Tuhan juga sudah memotivasi kita untuk memindahkan hati ke sorga. Memindahkan hidup ke sorga. Kalau tidak mau, saya tidak bisa apa-apa. Tuhan pun tidak bisa apa-apa. Jadi saudara harus tahu, saudara yang tidak mau, Tuhan tidak akan pernah bisa memaksa saudara. Saya sama tante juga yang menyampaikan firman Tuhan cuma bisa mengajak, memotivasi saudara, mendorong saudara, menyemangatkan saudara, ayo kita sama-sama pindah ke sorga. Tuhan berkati. Ya. Mari